Halo, nama aku Bintang Bakara. Kalau misalkan nanti kalian nggak ngerti mengenai pembahasan tutor ini, langsung aja PC aku melalui WA. Terima kasih. Nomor 1, dapatkan rumusan untuk D pangkat NY per DX pangkat N dari Y sama dengan sin 2X, sin pangkat 2X. Di sini caranya itu kita tentuin dulu pola turunannya, habis itu baru kita simpulkan. Nah, maksudnya itu gimana? Langsung aja kita cari turunan pertamanya. Berarti Y sama dengan sin pangkat 2X. Berarti dy dx atau turunan pertamanya sama dengan 2 sin X cos X. Di mana 2 sin X cos X ini juga sama dengan sin 2X. Nah, terus kita cari lagi turunan kedua, ketiga, keempat, sampai kita nemu tuh pola-polanya. Berarti turunan keduanya adalah turunan dari turunan pertama. Berarti turunan dari sin 2X. Sama dengan 2 cos 2X. Terus kita cari lagi turunan ketiganya, berarti turunan dari turunan kedua. Y pangkat 3Y per dx pangkat 3 sama dengan 2 dikali minus 2 sin 2x sama dengan minus 4 sin 2x. Lalu turunan keempatnya. Sama dengan, turunan dari turunan ketiga, yaitu apa? Minus 4 dikali 2 cos 2x. Sama dengan minus 8 cos 2x. Nah, ini kan udah nampak ya, polanya untuk N ganjil dan N genap. Jadi kita pisahin gitu, pola untuk ganjil dan pola untuk genap. Nah, untuk ganjil berarti jadi kita bisa nentuin pola dari N sama dengan ganjil sama N sama dengan genap. Nah, kalau ganjil gimana? N ganjil. Ini sama dengan D pangkat N Y per dx pangkat N sama dengan minus 4 pangkat N kurang 1 per 2 sin 2x. Nah, kalau kita misalkan tadi N-nya sama dengan 3, kita coba nih ya. 3 kurang 1, 2, 2 bagi 2 itu sama dengan 1, berarti minus 4 pangkat 1 sin 2x, kan bener dia sama ini. Nah, untuk N genap, sebentar. Nah, untuk N genap, berarti D pangkat N Y per dx pangkat N sama dengan minus 2 pangkat N kurang 1 dikali minus 1
pangkat N per 2 cos 2X. Jadi ini maksudnya nih, ya dapatkan aja pola yang menurut kalian benar gitu loh. Cocok-cocokkan aja. Nah, kita coba ke N sama dengan 4. Berarti kan minus 2, 4 kurang 1 itu berapa? 3. Berarti kan minus dikali 8. Dikali minus 1, 4 per 2 kan 2. Minus 1 pangkat 2, 1. Ya udah, berarti benar. Minus 8 cos 2X. Gitu. Oke, selesai nomor 1. Lanjut kita ke soal nomor 2. Diketahui YX sama dengan Y sama dengan 16X kuadrat dikurang X pangkat 4. Nah, yang A, dengan uji turunan pertama, tentukan titik kritisnya dan jenis maksimum minimumnya. Kalau aku ngerjain ini, pertama kita turunin dulu. Y aksen sama dengan 32X dikurang 4X pangkat 3. Nah, untuk menentukan titik kritis itu kita berarti Y aksen sama dengan 0. 32X dikurang 4X pangkat 3 sama dengan 0. Kita keluarin apa yang bisa dikeluarin. 4X dikali 8 dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. Berarti 4X 2 akar 2 dikurang X dikali 2 akar 2 ditambah X sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat nilai-nilai X-nya, berarti 4X sama dengan 0, 4X sama dengan 0 berarti X sama dengan 0. 2 akar 2X, 2 akar 2 dikurang X sama dengan 0 berarti X sama dengan 2 akar 2, dan 2 akar 2 ditambah X sama dengan 0 berarti X sama dengan minus 2 akar 2. Nah, di titik-titik inilah titik kritisnya. Lalu, untuk menentukan maksimum minimumnya, aku ngerjainnya itu dari turunan kedua, jadi sekalian ngerjain yang B, gitu. Nah, berarti Y double aksen sama dengan 32 dari sini. Dikurang 12X pangkat 2 kan. Nah, kita untuk menentukan mana yang maksimum, mana yang minimum, kita masukkan nilai X ini ke dalam persamaan ini. Kalau misalkan X sama dengan 0, berarti Y double aksen sama dengan 32. Kalau X sama dengan 2 akar 2, berarti nilai Y double aksen sama dengan 32 dikurang 12 dikali 8. 32 dikurang 96, hasilnya sama dengan minus 64. Oke, dan untuk X sama dengan minus 2 akar 2 juga sama. Hasilnya Y double aksen sama dengan minus 4. Gini, nilai X mana yang menyebabkan turunan kedua itu menjadi mendapatkan nilai paling besar, itulah nilai minimum. Berarti minimumnya yang mana? Yang ini kan? Nah, kebalikannya, nilai X mana yang menyebabkan turunan keduanya itu paling kecil, itulah jadi nilai maksimum. Berarti maksimumnya itu di 2 titik. 2 akar 2 sama minus 2 akar 2. Itu berarti selesai yang poin A. Nah, yang poin B kan belum. Tentukan titik beloknya. Sama, untuk menentukan titik belok itu kita tinggal membuat Y double aksen sama dengan 0. Berarti 32. Wait. Nah, berarti Y double aksen sama dengan
0. 32 dikurang 12x kuadrat sama dengan 0. Berarti ini apa aja? 4 dikali 8 dikurang 3x kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita ubah jadi akar 8 per 3 dikurang X dikali akar 8 per 3 ditambah X sama dengan 0. Jadi titik beloknya itu berada pada X sama dengan plus minus akar 8 per 3. Terus untuk yang poin C, sketsalah grafik fungsi tersebut. Sebenarnya aku nggak terlalu pandai kali kalau dalam bidang grafik, cuman bisa dicoba dengan cara kan Y-nya sama dengan 16x kuadrat dikurang X pangkat 4. Nah, bisa dikeluarkan X kuadrat 16 dikurang X pangkat 2. Y sama dengan X kuadrat 4 dikurang X. 4 ditambah X. Nah, untuk X kuadrat sendiri kan adalah grafik parabola yang terbuka ke atas di titik 0,0 kan. Udah kita buat grafiknya di titik 0,0. Nah, sedangkan 4 kurang X dikali 4 tambah X juga grafik parabola, tapi karena koefisien X paling besarnya itu atau koefisien X kuadratnya adalah negatif, bisa dipastikan kalau yang ini yang 16 kurang X kuadrat itu grafiknya yang terbuka ke bawah dengan titik yang dengan garis yang melewati titik minus 4 dan 4. Jadinya gimana? Jadinya ini dia. Sekali lagi ini grafik parabola ya. Kurang lebih seperti inilah gambarnya. Itu. Dan tadi kan kita udah dapat titik beloknya kan. Juga bisa dipastikan ini titik beloknya itu di minus akar 8 per 3 dan ini positif akar 8 per 3. Untuk secara lebih jelasnya, kalian bisa buka di web geogebra.com. Kayak ketik aja GeoGebra, terus kalian bisa nyari fungsi grafik sebuah fungsi di situ. Ini mendukung banget sih. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 3. Yang A, tuliskan teorema nilai rata-rata. Untuk ini kalian bisa baca di buku paket halaman 229. Aku gak bakal jelasin secara lebih detailnya. Kalian bisa cukup baca, terus kalian bisa ngerti kok. Nah, kalau singkatnya, teorema nilai rata-rata itu F aksen C sama dengan FB dikurang FA per B kurang A. Nah, kita masuk ke yang B langsung. Diberikan fx-nya itu sama dengan x pangkat 2 per 3 pada selang dari min 1 sampai 8. Gunakan teorema nilai rata-rata untuk menentukan nilai C sehingga f aksen C sama dengan F8 dikurang F min 1 per 8 dikurang min 1. Nah, kalau kalian udah baca itu halaman 229, sebenarnya bukan halaman 229, itu halaman 231. Halaman 229 itu pengantarnya, dari pengantarnya halaman 231 itu langsung ke teorema nilai rata-rata. Nah, karena itu berarti
setelah kalian baca, pasti kalian udah ngerti kalau misalkan F itu bakalan kontinu pada ini selang minus 1,8 dan terdiferensial pada titik min 1,8. Bukan titik sih, pada selang min 1,8. Sehingga hipotesis teorema nilai rata-rata ini dipenuhi oleh B sama dengan B sama dengan 8, A sama dengan minus 1, sehingga diperoleh FA itu berapa? Sama dengan F min 1 sama dengan min 1 pangkat 2/3. Nah, min 1 itu sendiri kan minus 1 pangkat 3 kan? Minus 1 pangkat 3 adalah min 1. Min 1 pangkat 3 pangkat 2/3. Karena pangkatnya dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. Berarti min 1 pangkat 2, 1. FB sama dengan F8 sama dengan 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 2 pangkat 3 dikali dipangkatkan 2/3. Pangkatnya dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan karena fx sama dengan x pangkat 2/3, berarti fc sama dengan c pangkat 2/3. Kita masukkan data-data ini ke dalam ini. F aksen C sama dengan FB dikurang FA per B kurang A. Berarti F aksen C sendiri itu adalah turunan dari FC kan? Berarti F aksen C sama dengan 2/3 C pangkat minus 1/3. Oke. 2/3 C pangkat minus 1/3 sama dengan FB dikurang FA. FB-nya itu 4 dikurang 1 per B dikurang A. B-nya 8 dikurang minus 1. 2/3 C pangkat minus 1/3 sama dengan 4 kurang 1, 3. 8 ditambah 1, 9. 3/9, 1/3. Penyebutnya bisa mati. Berarti C pangkat minus 1/3 sama dengan setengah. Supaya C-nya berpangkat 1, berarti masing-masing ruas kiri kanan kita pangkatkan minus 3. Karena minus 1/3 dikali minus 3, hasilnya adalah 1. Berarti kan C pangkat 1/3 C pangkat 1/3 pangkat minus 3 sama dengan 2 pangkat minus 1 pangkat minus 3. Nah, ini kan ini tadi minus 1 ya. Jadi kan C pangkat 1 gitu, atau nggak usah ditulis, langsung C aja, sama dengan 2 pangkat minus 1 dikali dipangkatkan minus 3. Pangkatnya dikali jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dapat deh nilai C-nya, C sama dengan 8. Oke. Kita lanjut ke nomor 4, tentukan ukuran tabung dengan volume terbesar yang dapat dibuat dalam bola berjari-jari R. Nah, bayangin aja ada tabung di dalam bola. Terus kita lihat benda itu searah dengan arah penglihatan kita gitu, secara horizontal. Pasti kita terproyeksinya seperti ini. Seperti ada persegi panjang di dalam lingkaran gitu. Di mana kita bisa dapat, misalkan ini titik pusatnya. Titik pusatnya lingkaran. Ini ke sini kan R. Ini ke sini juga R. R besar, sorry. R besar.
Terus, sorry, biar makin ngerti. Yang ini aja. Kok kehapus? Nah, sorry sebelumnya gambarnya jadi kayak gini aja, biar lebih besar juga. Oke, berarti misalkan ini tadi titik pusatnya. Nah, kita misalkan jari-jarinya si tabung itu, berarti ini ke sini kan, adalah R kecil lah kita bilang. Di mana tadi jari-jari bolanya adalah R besar. Nah, terus ini kan tingginya tabung kan, atau H. Berarti kita misalkan aja 2H biar nggak repot pas pembagiannya. Tinggi tabungnya 2H, di mana dari titik pusat sampai ke atap itu adalah H. Hasilnya bakalan sama kalau misalkan tadi kalian buat dari ininya itu adalah H. Berarti ininya setengah H. Nanti hasil akhirnya itu sama kok. Berarti kita bisa dapat apa? H sama dengan akar R pangkat 2 dikurang R kuadrat kan? R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Sebelumnya, rumus volume itu apa? Luas alas dikali tinggi. Di mana luas alas tabung itu kan berarti VR kuadrat. VR kuadrat dikali H gitu kan. Nah, ini fungsi volumenya tapi masih 2 variabel. Kita harus membuat fungsi H-nya itu fungsi volumenya itu menjadi 1 variabel aja. Dengan cara R kuadrat dikali ini, R kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, untuk menentukan volume terbesar, luas permukaan terbesar, itu dengan cara kita turunkan ini, persamaan ini terhadap R kan. Berarti dV per dr sama dengan turunan dari VR kuadrat dikali akar R kuadrat dikurang R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Nah, biar lebih gampangnya kita misalkan aja U sama dengan VR kuadrat. Berarti DU apa? Turunan U apa? 2VR. Untuk V sama dengan R pangkat 2 dikurang R2 pangkat setengah. Berarti DV apa? Setengah dikali minus 2R. Karena kita menurunkan terhadap R kecil ya. Berarti R besar ini kayak istilahnya kayak konstanta gitu, nggak terpengaruh gitu. Dikali R kuadrat dikurang R kuadrat, R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat, pangkat minus setengah. Atau bisa ditulis minus 2R. Sorry. Minus 2R per 2 akar R kuadrat, R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Nah, kalau misalkan U kali V kan turunannya itu sama dengan U aksen
sorry, bentar. Turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Berarti dV per dr sama dengan U aksen tadi 2VR. 2VR dikali R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat pangkat setengah ditambah U VR kuadrat dikali minus 2R 2 akar R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Nah, ini biar dia maksimum, aku lupa tadi bilangnya, berarti turunannya itu harus sama dengan 0. Gitu. Sebentar. Berarti ini kan 2VR kecil akar R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat sama dengan, kita kalikan aja langsung, berarti 2V R pangkat 3 per 2 akar R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret. Bisa dicoret sisa R kuadrat. Baru dikalikan aja langsung. Berarti 2 R kuadrat dikurang R kuadrat. Sama dengan R kecil kuadrat. 2 kali R besar kuadrat dikurang 2 kali R kecil kuadrat sama dengan R kuadrat. 2 R besar kuadrat sama dengan 3 R kecil kuadrat. Sorry. Berarti ini R kecil sama dengan akar 2/3 R. Sehingga kita kan udah dapat R-nya. Langsung kita masukkan aja ke persamaan ini. Berarti V sama dengan V dikali apa tuh? Akar 2/3, berapa tadi? 2/3. 2/3 R dikuadratin. Bentar. Dikali akar R kuadrat dikurang akar dalam kurung ya 2/3 R dikuadratin. Mana sih? Oke. Nah, ini berarti 2/3 V R kuadrat dikali ini kan berarti 1 dikurang 2/3 kan, karena udah dikuadratin. Berarti sisanya 1/3 R kuadrat. Hasilnya 2/3 V R kuadrat dikali R per akar 3. Sama dengan 2/3 akar 3 V R pangkat 3. Oke, selesai. Lalu ngerjain soal nomor 5 yang A dulu. Integral sin 2x dikali akar
2 dikurang 3 sin kuadrat X dx. Nah, ini kita pakai pemisalan itu. Berarti kan U, kita misalkan U sama dengan 2 dikurang 3 sin kuadrat X. Berarti DU sama dengan minus 6 sin X cos X. Atau ini sama dengan minus 3 sin 2X dx. Berarti dx sama dengan du per minus 3 sin 2x. Nah, jadinya gimana? Berarti integral sama dengan integral sin 2x dikali akar U dikali du per minus 3 sin 2x. Nah, ini kan bisa dicoret. Sisanya minus 1/3 akar U du. Minus gimana ya? Konstanta itu kan kalau misalkan di integral bisa dikeluarkan, bisa dikerjakan di akhir. Tuh. Jadi minus 1/3 akar U pangkat setengah U pangkat setengah du. Ini sama dengan minus 1/3 integral U pangkat setengah du sama dengan apa tuh? 1/1 ditambah 1/2 U pangkat 1/2 ditambah 1 ditambah C. Minus 1/3 dikali 1 tambah setengah adalah 3/2, 1/3/2 sama dengan 2/3, U pangkat 3/2 ditambah C. Sama dengan 1/9 minus 1/9, U pangkat 3/2 tambah C. Nah, U-nya tadi apa? U-nya tadi adalah 2 kurang 3 sin kuadrat X, berarti minus 1/9 dikali 2 dikurang berapa? 3 sin pangkat 2x pangkat 3/2 tambah C. Udah selesai untuk poin yang A. Nah, langsung aja ke poin yang B. Yang B itu integral 5x kuadrat dikurang 15x ditambah 45/4. Ini pangkat setengah. Pangkat setengah dx. Ini bisa kalian kerjakan satu-satu, nggak mungkin juga sih satu-satu. Berarti langsung dikerjain ya. Aku kira tadi ini nggak ada pangkatnya. Berarti ini sama dengan 1 bagi 1 tambah setengah. Nah, untuk mengintegralkan ini berarti kita cari dulu turunannya. Turunannya ini apa? Turunan yang di dalam ini. Berarti 10x dikurang 15. Nah, ini kita bagikan sama hasil integral ini nanti semuanya. Jadinya gini, 1/10x
dikurang 15. Baru ini total di integral dari semuanya ini langsung 5x kuadrat dikurang 15x ditambah 45 per 4 pangkat 1/2 ditambah 1, 3/2 ditambah C. Sama dengan ini berapa ya? 1 ditambah setengah itu 3/2, 2/3, 2 per 3 dikali 10, X dikurang 15, 5X kuadrat dikurang 15X tambah 45 per 4 pangkat 3/2 tambah C. Nah, udah deh selesai sampai di sini hasilnya. Oke, sekian tutor dari aku. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata aku. Ingat kalau misalkan belum mengerti, langsung PC aja melalui WA. Terima kasih.